Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bos Excel. Buat teman-teman yang belum tahu, di Bos Excel kita bahas tips dan triks mengenai Excel. Jadi kalau ada video yang menurut teman-teman berguna nih, bermanfaat buat teman-teman belajar Excel, silahkan di komen, di like, dan di subscribe ya. Kali ini kita mau bahas kelanjutan dari episode sebelumnya di series ngebahas Excel ya. Jadi ini episode ketiga, penting banget, banyak orang yang nggak tahu. Kita mau bahas gimana caranya menyusun data yang baik supaya bisa diolah lebih lanjut ke depannya. Yuk kita bahas ya. Jadi di sini saya punya table nih teman-teman. Jadi kita lihat ada table, ada data, nama murid, nomor absennya, tanggal lahir, umurnya, alamat, ekskulnya, dan nilai akhirnya ya. Jadi best practice dalam menyusun data, oke. Yang pertama itu adalah kita harus make sure nih judulnya itu sudah jelas, ada, dan isi di dalam judulnya ini dalam kolom itu harus mengikuti format yang sama. Apa artinya? Kalau di sini dibilang nama murid, jadi kita harus masukin ya nama murid, berarti teks ya, teks string, bukan nomor induknya atau bukan tanggal lahirnya, tapi harus nama muridnya. Dan kalau di sini kita mau nomor absen, berarti kita harus masukkan angka ya teman-teman ya, harus number. Jadi jangan kita masukin teks gitu. Atau untuk yang tanggal lahir, kalau format yang teman-teman mau pakai itu adalah DDMMYY atau tanggal, bulan, dan tahun harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten, nanti pas kita mau olah datanya atau kita ekstrak datanya, itu akan sangat problematik ya teman-teman ya. Jadi sama untuk yang lain ya, umur harus sama. Kalau ini menggunakan formula seperti yang saya buat, today dikurangi C2, maka rumus formulanya harus sama all the way ke bawah. Jadi harus lebih konsisten. Yang kedua, kita mau make sure bahwa setiap data yang kita isi, oke, itu harus ke kanan teman-teman. Jadi database itu harus diisi ke kanan ya. Jadi misalnya murid 1, murid 2, apa sih keterangannya atau apa sih data-datanya? Oh, nomor absennya ya 2, oke. Terus ke kanan, tanggal lahir lanjut, umur lanjut, alamat lanjut, ekskul, nilai akhir. Jadi record atau data itu harus diisi ke kanan, oke. Penting juga ya, nanti di akhir video ini saya akan kasih beberapa idea kenapa ini adalah best practice gitu. Karena kalau nggak dilakuin, teman-teman akan menghadapi beberapa problem waktu mengolah data selanjutnya. Oke, best practice ketiga teman-teman, kita harus memastikan bahwa data yang berada di dalam table atau kotak ini itu nggak ada kolom yang blank seperti ini, oke, atau row yang blank seperti ini. Jadi intinya jangan loncat-loncat. Kalau mau bikin data harus ke kanan terus ke bawah terus, jangan ada blank di tengah-tengah, oke. Kemudian best practice yang keempat nih teman-teman, itu sebetulnya it's okay sometimes, tapi sebagai best practice mendingan jangan dilakuin ya. Itu adalah meninggalkan blank di dalam data. Misalnya teman-teman punya ini ya murid 4 ya. Kita nggak tahu nih tanggal lahirnya nih, kita kosongin aja deh. Atau kita nggak tahu nih ekskulnya apa, kita kosongin gitu. Sebetulnya masih bisa bekerja, tabel ini masih bagus, masih bisa dipakai. Tapi nanti kalau misalnya kita menggunakan pivot table atau menggunakan rumus sum if atau count if, data yang empty ini akan memberikan data yang nggak komplit ya. Jadi bisa aja data yang atau rumus yang teman-teman bikin nanti itu nggak akurat karena data yang kosong. Jadi ada sebaiknya semua data dikumpulin dan kita harus mencegah data-data yang kosong seperti ini. Oke. Selanjutnya yang penting dalam best practice juga itu adalah kita harus make sure nih teman-teman, tabel yang teman-teman bikin itu harus dikelilingi atau di sebelah kanan dan bawahnya paling enggak itu harus ada empty column dan empty row. Jadi harus ada baris yang kosong dan kolom yang kosong. Oke. Kenapa? Karena kita mau isolate data ini. Jadi kita bisa misalnya menggunakan filter atau menggunakan sort. Karena kalau ada datanya di sebelah kanan, itu nanti akan jadi problematik juga. Oke. Teman-teman juga bisa melakukan ini. Kita insert di atas dan insert di sebelah kiri. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, di atas kosong, di kanan kosong, di bawah kosong, dan di kiri juga kosong. Jadi ini adalah best practice yang baik, oke? Karena tabelnya dikelilingi oleh baris dan kolom yang kosong.
Oke. Kemudian satu hal lagi, kadang teman-teman mau nulis remark atau nulis note ya, misalnya murid 9 ya kan. Kita mau kasih note nih, kasih note murid baru misalnya. Oke. Note ini hanya khusus untuk murid 9. Sebaiknya karena tadi di best practice sebelumnya kita mau di akhir kolom itu adalah empty column atau kolom yang kosong. Jadi sebaiknya jangan ditulis bersampingan teman-teman. Jadi kalau mau nulis note mending digeser sehingga ada selalu kolom kosong di akhir dari tabel itu. Sekarang saya mau kasih contoh kenapa itu penting. Misalnya ya yang pertama saya mau pakai fitur sort ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa sort berdasarkan alamat kotanya. Jadi gimana sih cara sort? Sort itu mengurutkan dari A ke Z atau Z ke A. Gimana caranya? Yang pertama kita bisa klik kanan dan di sini ada sort atau saya bisa press O ya, sort. Dan di sini kita bisa pilih mau sort dari A ke Z atau dari Z ke A. Ada juga pilihan yang lain tapi untuk contoh kita pilih sort dari A ke Z ya. Jadi kita sort. Jadi bener nih, dia mulai dulu dari Bekasi karena mulai huruf B, kemudian Bogor, B juga tapi huruf keduanya O. Jadi setelah jadi B sama E duluan daripada B sama O. Oke. Dan ini di-sort dengan sangat baik ya karena data kita udah betul. Sekarang kalau saya undo, bayangkan teman-teman melakukan ini ya, wah, murid 1 nih ternyata dia punya rumah juga di Jakarta nih. Jadi saya mau klik kanan, saya insert, saya tulis Jakarta. Oke. Dan kemudian ada satu hal lagi yang dilakukan teman-teman, merge data ini. Oke. Tadi saya lupa bilang merging is also bukan praktis yang baik ya. Jadi sebisa mungkin jangan pernah merge 2 sel di dalam tabel. Jadi kalau udah kayak gini nih, oke, ketika kita mau sort ya, saya sort lagi A to Z, dia akan kasih error teman-teman. Alasannya, all the merge cells need to be the same size. Jadi karena kita merging ini, yang dikarenakan kita insert tabel baru nih, oke, itu jadi problematic teman-teman. Jadi saya undo ya, saya undo. Bahkan kalau misalnya ini pun nggak baik karena data yang diisi di sini hanya alamat, nggak ada nama muridnya, nggak ada tanggal lahirnya, nggak ada nilai akhirnya. Jadi kalau nanti teman-teman mau ngefilter ya, itu akan ngasih data yang nggak komplit. Jadi sebaiknya ini dihindari ya teman-teman ya. Oke. Contoh yang kedua, kalau misalnya kita insert row lagi nih, insert row ya, karena teman-teman mikir kasih jarak deh supaya kelihatan lebih rapih gitu ya, nggak terlalu banyak gitu. Jadi teman-teman pikir oke, kita mau insert row. Terus kemudian teman-teman mau nge-sort lagi. Kali ini kita mau nge-sort dari misalnya ekstrakurikulernya ya, atau nilai akhirnya. Kita mau sort dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Kita sort dari smallest to largest, dari kecil ke rendah. Teman-teman pikir bisa sort, tapi yang terjadi adalah look ya. Yang terjadi adalah yang di sort itu cuma tabel yang di sini teman-teman. Tabel yang di atas itu nggak di sort atau nggak disusun sesuai dari rendah ke tinggi karena dipisahkan oleh row atau baris yang kosong. Makanya tadi kita bilang jangan pernah masukin row kosong di dalam data karena itu akan jadi problematik buat teman-teman. Oke, saya undo lagi. Contoh lagi yang terakhir itu adalah tadi sempat kita bilang kita harus make sure datanya, oke, itu harus sesuai format gitu. Kalau misalnya teman-teman ada tulisan sepak bola, harus betul-betul sama sepak bola gitu ya. Itu alangkah baiknya. Jangan sepak bola yang tanpa spasi misalnya, oke? Atau kata renang tapi renangnya ada typo, G-nya 2 gitu ya. Kenapa ini jadi problem ya teman-teman ya? Karena kalau kita mau menggunakan rumus misalnya count if teman-teman. Oke, kita bahas rumus dikit ya. Count if itu rumus untuk menghitung dengan suatu kriteria teman-teman ya. Jadi kalau saya mau bikin, saya mau tahu nih berapa sih jumlah murid yang ekskulnya itu renang gitu ya. Jadi saya tulis count if, di sini ada pilihannya, kita pilih yang pertama, tinggal ditekan tab aja. Kemudian Excel sangat baik ya, karena dia akan memberitahu kita ada berapa argumen atau berapa data yang harus diisi supaya rumusnya bekerja. Oke, dan bahkan di sini dikasih
bold nih teman-teman, bahwa dikasih tahu oh kita masih di argumen yang pertama, makanya ditebalkan ya. Jadi kata range ini lebih tebal. Jadi di sini range-nya di mana nih? Oh, kita mau cari range di sini, di Xcool. Oke. Kemudian titik koma, terus ditanya kriterianya apa? Kriterianya saya mau cari yang teks atau yang tulisannya berupa renang gitu ya. Ingat teman-teman bahwa kalau di Excel formula, kalau kita mau masukin teks harus ada tanda kutip ya, atau quote, oke? Kurung tutup, enter. Kalau di sini teman-teman lihat yang renang itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi betul ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masukin data yang salah seperti ini, jadi renang dan GG-nya double karena nulisnya salah gitu ya. Saya enter, formula ini nggak akan akurat teman-teman. Karena teman-teman tahu nih, sebetulnya 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi karena data yang dimasukkan tidak sesuai dengan format yang seharusnya, begitu kita mau mengolah ke depannya itu akan jadi masalah. Penting banget nih teman-teman. Jadi nggak banyak orang yang tahu waktu mengolah data. Sebelum kita mengolah data dengan rumus atau dengan pivot table atau dengan filter atau dengan sorting, kita harus make sure datanya sudah dalam struktur yang benar. Semoga info ini bermanfaat teman-teman. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. See you in the next video.